kelompok 5 kelas 11 4. Saya Aini dan saya Muhammad Fadil. Nah, jadi di sini kita mau membuka podcast kita. Ya, jadi di sini kita bikin podcast yang bernama Cerita dan Sehat. Jadi di sini kita bikin dengan topik olahraga dan pola tidur untuk kesehatan mental dalam perspektif atlet sepak bola. Nah, di sini juga kan kita sering banget ya cuman lihat mereka di layar kayak ngegolin bola yang keren dan nunjukin skill-skill mereka dalam bermain sepak bola. Padahal di belakang layar itu mereka punya dua kunci utama yang bikin badan mereka tuh selalu fit. Nah, kayak contohnya latihan fisik yang on point dan tidur yang berkualitas, guys. Ya, jadi kita bakal posting tes nih. Kenapa sih latihan yang udah kayak makan sehari-hari buat mereka itu tetap harus diatur ketat? Nah, terus kenapa sih tidur itu bukan cuma soal istirahat, tapi malah jadi senjata rahasia mereka buat agar mereka bisa latihan lebih gila lagi. Ya. Nah, di sini kita punya narasumber dari mantan atlet, pemain timnas dan mantan pemain klub Persija, itu yang bernama Aris Indarto. Ya, tapi kontraknya ini di sana nggak diperpanjang pada tahun 2006. Di tingkat internasional, Aris Indarto ini dia juga memperkuat timnas Indonesia. Nah, kita lanjut aja ya guys. Kita bakal dengerin langsung sudut pandang dari narasumber kita ini tentang gimana cara mereka ngebalancein hal krusial ini. Gaspol, langsung ke podcastnya. Ya, baik, jadi kami buat sini menanyakan pertanyaan coach. Siap, ya. Jadi mulai dari pertanyaan yang pertama, pernah nggak sih coach kayak ngerasa jenuh sama latihan atau pertandingan, dan juga biasanya ngapain tuh biar semangat itu balik lagi? Ya, kalau manusiawi ya, pasti di suatu kegiatan, di suatu pergaulan ya, semuanya itu pasti ada masa jenuhnya, ya, masa bosen gitu. Semua makanya kalau di dalam sepak bola ya terutama pasti ada program ya, ada programnya, kita bikin program yang baik, volume dan intensitasnya biar anak-anak itu atau pemain itu selalu dalam kondisi yang bugar. Tentu dalam program juga bisa kita terjemahkan ya, apa itu memanage dari rasa ingin berlatih dan sebagainya lah. Makanya di saat latihan terus kompetisi, pasti habis kompetisi ada rasa jenuh, makanya habis rasa jenuh ya kita harus istirahatin biar terutama kan jenuh dirasa itu karena capek ya dan lain-lain lah. Kita ke pertanyaan kedua ya coach ya. Oke coach, kalau boleh tahu siapa sih coach yang selalu ngikutin coach buat jaga pola hidup, entah itu tidur teratur atau jaga kesehatan mental? Ya kalau kita sebagai atlet ya, siapa panutannya ya diri sendiri, karena kita harus mengambil konsekuensi itu. Ya, hidup seorang atlet harus serba teratur, dari istirahat, ya makan, ya istirahat juga harus minimal 8 jam, ya kan, di malam hari, ya karena di siang hari kita tidur ya nggak bisa menggantikan di saat kita kekurangan tidur malam hari. Terus di segi makan ya, kita seorang atlet butuh gizi yang bagus ya untuk perform ya, tenaga dan lain-lain. Ya. Oke coach, pertanyaan yang ketiga, kira-kira ada nggak momen yang paling bikin mental drop sampai selama jadi atlet, dan apa yang akhirnya bikin coach tuh bisa bangkit lagi? Ya, udah di saat drop itu ya waktu masih di usia 12-13 ya, karena ada dulu musibah ada dislokasi tulang tangan ya nggak bisa, waktu itu nggak bisa ikut suatu kegiatan turnamen, tapi ya
banyak yang menguatkan, terutama orang tua ya, karena ya itu kesempatan pasti datang lagi kalau bagi orang yang konsisten gitu. Kalau kita makin terpuruk ya percuma, kita udah mulai dari usia kecil untuk fokus dengan sepak bola, ya kita harus konsisten. Itu bagian dari cobaan ya. Yang utama yang bisa meningkatin itu ya orang tua. Banyak yang bilang kalau olahraga itu bikin kita senang. Kalau menurut coach sendiri gimana coach? Ya kalau bagi kita ya, bagi kita ya, sepak bola itu hobi. Hobi itu kan pasti menyenangkan. Nggak ada hobi yang tidak menyenangkan. Ya, hobi yang menyenangkan. Dan kita pun kalau menjadi hobi itu ya, kita masuk syarat hobi yang kita tekuni dan akan membuat prestasi itu karena bisa mendatangkan berkah rezeki lah ya. Kan bahagia itu dan menyenangkan hobi bisa mendatangkan rezeki. Nah, waktu lagi stres atau banyak pikiran nih coach. Terus kalau misalnya olahraga tuh malah bikin coach malah makin capek atau malah bikin tenang. Ya biasanya berpengaruh dengan mood ya. Kalau saat capek, saat itu biasanya berpengaruh sama mood kita. Tetapi kalau kita udah jadi seorang atlet, bukan suatu halangan. Dan tekniknya ya, bagaimana kita bisa memanage saat kita senggang ya harus bikin hati kita senang. Contoh ya, dengan waktu yang tepat lah kita bisa main game, bisa tapi tidak dengan main game yang secara overload waktunya gitu kan, malah nanti membuat konsentrasi kita berkurang dan istirahat. Oh coach, pertanyaan selanjutnya. Coach punya kebiasaan kecil gak sih coach yang membuat coach tuh istirahat maksimal tapi jatuh lagi padat coach? Ya, kalau saya punya trik biasanya kalau mau istirahat suka mengingat hal-hal yang bagus, hal-hal yang bagi saya menyenangkan gitu. Ya, di saat lagi rebahan, lagi menyenangkan, lama-lama membawa tidur, membawa istirahat. Ya, apalagi itu hal yang penting karena hal yang positif kalau kita ingat terus akan membuat aura yang positif. Nah, pernah nggak sih coach kayak mau turnamen atau lagi turnamen tanding nih tapi kekurangan istirahat atau tidur? Ya, terutama di saat-saat momen yang di awal ya, terutama di kompetisi di awal sebelum panggung itu pasti pernah dialami panggung, nervous ya, nervous itu pasti. Terus yang kedua di saat momen-momen penting ya, momen penting krusial itu pasti berdampak ke mental ya. Kalau kita terlalu nggak bisa mengelola itu akan jadi rasa yang jadi nggak karuan. Oh coach, kalau ngomong-ngomong sama anak muda yang mau jadi atlet, itu gimana sih coach caranya dia biar nggak sehat fisik doang tapi juga sehat mental? Ya, bagi adik-adik yang mau tadi ya, terutama hobi atau olahraga yang kita adopin itu satu kita senang ya bisa sehat, satu. Kedua adalah kalau di sekolah ini sepak bola itu attitude yang baik, otomatis dua-duanya akan berdampak ke mental yang baik juga. Dan mental yang baik itu kan didasari oleh dua itu tadi. Kalau nggak punya skill yang bagus, mental bagus, kurang juga. Kalau punya mental yang bagus, attitude-nya jelek, juga mentalnya jelek. Dan pertanyaan terakhir nih coach, Nah, menurut coach sendiri tidur sama olahraga itu lebih penting yang mana supaya lebih stabil? Dua-duanya saling berkaitan, ya. Kalau bagi saya nggak bisa dipisahin. Olahraga butuh tidur yang baik, ya. Terus kalaupun kita nggak dalam kondisi yang baik atau tidur yang baik,
Selain itu kita juga berolahraga karena apa? Resiko dengan jantung kita. Ya saling berkaitan, nggak bisa dipisahin karena ya itu kalau tidur kurang pasti membawa masalah bagi kita. Ya, kiranya segitu aja coach. Terima kasih atas jawabannya dan juga responnya. Wah, seru banget ya. Jadi di sini kita juga dapat pelajaran nih yang penting. Walaupun kamu mau jadi atlet yang benar-benar hebat atau cuma sehat bugar, intinya olahraga yang benar dan tidur yang berkualitas itu pasti wajib. Iya betul banget Dil, apalagi kita harus ngejaga terus kan dari kita Iya. kalau lagi latihan main sepak bola itu kan penting banget ya buat menjaga pola tidur, pola makan. Nah terus juga tidur itu bukan cuma rebahan biasa guys, itu tapi investasi kita buat badan kita juga supaya berjalan lancar selama bermain sepak bola ini. Jadi saya Fadil. Dan saya Aini, pamit dulu ya, sampai jumpa